Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Novinia Divina None, mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kelas A5 Keperawatan semester 1. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Jumliyati Lambayang SPD MPD. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu lahir pada tanggal 28 Oktober 1928. Dan para pemuda dari pelosok Nusantara berkumpul dalam keratapan pemuda dan berikrar bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia, berbangsa yang satu, bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar ini disebut dengan Sumpah Pemuda. Pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia dikukuhkannya kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 karena Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 menyatakan bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu. Dan bahasa Melayu sudah dipakai di kawasan Asia Tenggara pada abad yang ke-7. Dan kini bahasa Indonesia sudah dipakai di seluruh masyarakat dari pelosok Nusantara. Saat ini saya akan menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai lambang kebanggaan nasional, sarana komunikasi suku, bangsa, budaya, dan juga sebagai identitas nasional. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang fungsi bahasa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai negara adalah fungsi bahasa Indonesia memiliki 5 fungsi. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar pendidikan. Yang ketiga, bahasa media massa. Yang keempat, bahasa komunitas tingkat nasional. Dan yang kelima, bahasa pengembangan dan pemanfaatan pengetahuan dan teknologi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang ragam bahasa. Dan yang pertama, dialek. Ragam bahasa ini dipakai oleh sekelompok masyarakat dari daerah tertentu yang disebut sebagai ragam dialek. Dialek memiliki 3 jenis dialek. Yang pertama, dialek sosial, dialek regional, dan dialek temporal. Sosiolek adalah ragam bahasa yang digunakan anggota masyarakat dari kelompok sosial tertentu, disebut sosiolek. Fungsiolek adalah ragam bahasa yang digunakan dalam suatu bidang tertentu. Bahasa baku dan tidak baku. Bahasa yang digunakan dalam suatu acara formal atau tidak resmi disebut ragam baku dan tidak baku. Bahasa lisan dan tulisan. Bahasa lisan digunakan secara lisan atau melakukan secara tidak membaca. Dan bahasa lisan digunakan secara tertulis atau menulis di atas buku atau dimanapun itu saja.
Dan yang terakhir saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengungkapkan gagasan atau ide dengan yang diharapkan penulis atau pembicara. Adapun syarat-syarat kalimat efektif, yang pertama kesatuan, yang kedua keparalelan, yang ketiga kelogisan, yang keempat kehematan, yang kelima ketepatan, dan yang keenam kecermatan. Sekian video presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau dalam pengucapan atau ada yang mengganggu. Mohon maaf. Terima kasih. Shalom. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.